berdasarkan naskah kuno yang ditemukan di Laut Mati bahwa Yesus Kristus terbukti menikah. Papirus tertua yang masih asli original text ya, ini menyatakan bahwa Yesus menikah. Dan ini bukan asumsi saya, ini dikutip oleh media cetak yang sungguh sangat kompatibel, yang sangat akurat ya. Ilmuwan loh ya. Temuan papirus kuno mengklaim Yesus menikah memang asli, bukan abal-abal, bukan odong-odong. Shalom, damai sejahtera Kristus tercurah bagi kita semua. Lentera Injil terpanggil menyinarkan cahaya Injil sehingga semua orang diterangi oleh sinarnya. Shalom, saudara yang kasih Tuhan. Di Indonesia akhir-akhir ini mulai diributkan bahwa Yesus sebenarnya menikah. Itu didasari dengan sumber yang amburadul, sumber yang tidak jelas, di mana mereka yang mengatakan Yesus menikah itu menggunakan sumber-sumber yang campur aduk, tidak mengerti yang mereka katakan. Yang pertama menggunakan bukunya Barbara Thiering, tetapi fragmennya yang ditampilkan adalah fragmennya Karen King. Lalu isinya The Lost Gospel Simca Jacobovisi. Jadi campur aduk yang tidak jelas. Padahal ketika orang ini meneliti sesuatu yang berbeda, kesimpulannya pun juga berbeda, tetapi mereka campur aduk nggak ngerti sebenarnya. Nah inilah yang menjadi rasanya lucu ya, rasanya lucu bagi orang yang mengerti. Sedangkan bagi orang yang senang dibohongi, ya manggut-manggut dan mengatakan wah mereka itu hebat. Pada saat ini saya mau menyampaikan sebuah tema yang saya beri judul mengungkap misteri Injil istri Yesus. Answering to Takiah King. Sebelum saya mengajukan bukti-bukti tentang pemalsuan Injil istri Yesus, mari kita lihat apa yang disampaikan oleh Yonatan Nandar dan Aristo. Asli ini, Papirus Guna mengklaim Yesus memiliki seorang istri dan seorang anak namanya Justus. Ini papirus asli loh, bukan papirus abal-abal, bukan papirus odong-odong, papirus asli saja. Jadi kalau Al-Quran kan di lestari, abadi karena sistem periwayatan. Kalau Bible itu menurut berdasarkan papirus ya. Jadi papirus, jadi Alkitab yang dipegang oleh teman-teman Kristiani saat ini berdasarkan papirus. Nah, papirus tertua yang masih asli original text ya, ini menyatakan bahwa Yesus menikah. Dan ini bukan asumsi saya, ini dikutip oleh media cetak yang sungguh sangat kompatibel, yang sangat akurat ya. Ilmuwan loh ya. Temuan papirus kuno mengklaim Yesus menikah memang asli, bukan abal-abal, bukan odong-odong ya. Bukan hanya Merdeka, bahkan di dalam Republika pun demikian. Papirus kuno nyatakan Yesus menikah. Nah, papirus kuno berbahasa Mesir kuno baptik menyatakan Yesus menikah. Berdasarkan naskah kuno yang ditemukan di Laut Mati bahwa Yesus Kristus terbukti menikah. Ya. Nah, naskah ini yang kemudian dijadikan rujukan oleh Barbara Thiering, ya, ya, yang kemudian di dalam naskah kuno ini membuktikan bahwa Yesus Kristus menikah. Sebuah naskah kuno yang berusia 1500 tahun menyatakan bahwa Yesus menikah dengan wanita bernama Maria Magdalena dan memiliki anak. Naskah kuno ini
ditemukan, kita bisa temukan dan sekarang masih berada di perpustakaan Inggris. Ya. Naskah kuno yang disebut Last Gospel telah diterjemahkan dari bahasa aslinya, yakni bahasa Arab. Menurut Sunday Times, ada pernyataan yang sangat mengejutkan, ya, bahwa di dalam naskah itu tertulis Yesus Kristus menikah dan memiliki seorang anak. Di sini terlihat sekali kebodohan dari Aristo. Masa tulisan kayak gini dikatakan ini bahasa Arab? Ya. Lalu dia juga tadi mengatakan bahwa naskah inilah yang digunakan Barbara Tering. Padahal Barbara Tering udah mati. Ya. Barbara Teringnya sekarang sudah mati. Masa naskah ini dipakai oleh Barbara Tering? Padahal Barbara Tering itu dia menggunakan naskah Dead Sea Scroll, naskah Laut Mati. Beda lagi dengan naskah ini. Inilah naskah Injil Istri Yesus. Ya, yang memberi nama Injil Istri Yesus pun juga Karen King sendiri dan kawan-kawannya. Ini nggak ada namanya. Dan di dalam naskah ini tidak disebutkan Yesus punya anak yang namanya Justus. Ya, Nandar tadi juga sangat kacau. Ya, nggak ngerti sebenarnya naskah yang dia tampilkan itu naskah apa, berbicara apa, ya, hanya asal kutip saja. Jadi mereka itu sudah terburu nafsu untuk menyerang kekristenan, tapi tenaga kurang. Nafsu besar, tenaga kurang, sehingga ada naskah yang sepertinya menyerang kekristenan, langsung cepat-cepat mereka gunakan untuk menyerang tanpa tahu sebenarnya isinya itu apa. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan di depan tadi, kita akan membahas dengan tema mengungkap misteri Injil Istri Yesus. Answering to Takiyah King. Nah, saudara, setelah para konsleter itu gagal dalam upaya menentang kekristenan, memfitnah kekristenan dengan menyatukan kekuatan kaumnya dengan kaum heresi dan juga Yahudi, mereka menyatukan itu, ya, mengambil kesamaan-kesamaan dan menggunakan peluru yang sama untuk menyerang kekristenan. Perbedaan-perbedaan mereka abaikan, mereka bersatu padu. Yang semulanya sebenarnya mereka adalah berbeda-beda, tapi kemudian bersatu padu. Ya, kalau biasanya mereka itu mengutuki Yahudi, tetapi di dalam gerah mualaf ini mereka bersatu padu, menyatukan Yahudi, lalu heresi, bidah-bidah Kristen untuk menyerang kekristenan. Setelah gagal, semua terjawab dengan sangat memalukan sekali. Kini mereka menggunakan bukti-bukti palsu untuk menyerang kekristenan. Ya, perlu digarisbawahi di sini, jika ada suatu kitab yang dianggap suci, tetapi memiliki kesamaan dengan kitab-kitab yang terbukti palsu, maka kesimpulannya kitab tersebut juga palsu. Nah, saya akan menunjukkan perbandingan papirus yang diklaim tadi sebagai Injil Istri Yesus, kita mau bandingkan dengan tulisan suci yang lain, yang sejaman. Yang diklaim tadi abad keempat, yang sama saya carikan di sini adalah teks abad keempat, yang sudah terbukti dengan pengukuran karbon yang sudah terbukti ini abad keempat, dan sama-sama ditulis dengan tulisan Koptik abad keempat. Ya, yang ini adalah tulisan suci abad keempat dari kitab Matius dengan huruf Koptik. Dan ini yang diklaim dari abad keempat Injil Istri Yesus. Yang diklaim oleh Nandar, Ariesto, dan kronik-kronis sebagai asli. Mari kita lihat. Tradisi orang-orang abad keempat menulis kitab suci, mereka walaupun di zaman kuno, tapi menulisnya sudah begitu rapinya. Ya, begitu rapinya. Sehingga sekalipun papirusnya itu sudah kelihatan rusak, huruf-hurufnya masih jelas. Karena
ketika mereka menulis naskah suci, itu mereka menulisnya dengan hati-hati, dengan penuh rasa hormat. Bahkan di sini ada nomina sacra, ini bacanya Yesus Kristus, nomina sacra ini. Biasanya mereka menuliskannya seperti menulis para rabi ketika menulis kata Yod He Waw He, di mana mereka kemudian cuci tangan, ya, tangannya dibersihkan, disucikan, lalu mereka menulis dengan berdiri, dengan hati-hati, menghormati nama suci itu, nomina sacra itu. Jadi nggak sembarangan. Nah, bandingkan dengan tulisan ini, yang diakui abad keempat, yang begitu kacaunya. Dan anehnya, papirusnya ini masih terlihat utuh, bagus, rapi. Ya, kalau lihat penuh ini, papirusnya ini terlihat rapi. Tetapi tulisannya sudah kelihatan berantakan. Tidak seperti sebuah tulisan suci. Ya, tulisan yang begitu berantakan. Susah dibaca. Tetapi sebenarnya tintanya sangat tegas. Tintanya sangat jelas. Tapi menulisnya itu sangat kacau. Lihat bedanya huruf epsilon. Ini huruf epsilon. Ya, epsilon tapi dibacanya U atau W. Ya. Beda nulisnya. Itu ada kaki ke bawahnya. Di sini rata saja. Lalu ada lagi di sini perbedaan. Ya, ini epsilonnya, huruf T, ya, jadi bukan Tauf tapi T, ya, di dalam bahasa Koptik itu ada yang Tauf, ada yang T. Nah, lihat ini huruf T itu seperti salib, jelas, tegas, dan lebih tinggi sedikit. Ya, lebih tinggi sedikit daripada huruf-huruf yang lain. Tapi huruf T-nya di sini juga sejajar saja. Lalu ada huruf Ro yang sejajar, padahal Ro seharusnya kakinya itu lebih panjang ke bawah. Huruf Koptik. Nah, ini menunjukkan yang nulis ini secara serampangan, nggak ngerti cara menulisnya. Kitab-kitab suci, kitab Koptik hanya mencontoh-contoh saja, dan tulisnya kacau. Dan anehnya di sini, ada ketebalan tinta yang berbeda, yang khusus berbicara tentang istriku. Dan ini pun juga salah eja. Ada satu huruf yang hilang, istriku. Lalu kata na, ini ada penimpaan. Ya. Huruf sigma dengan huruf ne. Ya, bawahnya itu sigma, lalu kemudian ditimpa dengan huruf ne. Banyak yang nggak jelas. Ya, kabur. Walaupun tintanya sangat tebal. Tintanya sangat tegas sekali. Tetapi tulisannya sangat kabur. Ya, sangat berbeda dengan tulisan-tulisan suci di Koptik abad keempat. Di mana sudah abad keempat sudah banyak rahib-rahib yang terdidik, yang mereka menulis kitab suci dengan tulisan-tulisan yang sangat baik, sangat rapi, karena itulah kitab suci. Sedangkan Injil Istri Yesus yang diakui Injil Istri Yesus ini ternyata sangat buruk sekali cara nulisnya. Walaupun sebenarnya tintanya ini sangat tebal. Nah, ini ya, saya coba yang lebih perjelas lagi. Ya, banyak yang nggak kelihatan, yang tidak terlihat. Ya, ini an, aku, tidak. Bahasa Koptik itu hampir sama dengan bahasa Yunani, tapi ada perbedaan. Jadi huruf Koptik lebih banyak daripada huruf Yunani, tetapi huruf Koptik itu dikembangkan dari huruf Yunani.
Jadi mereka ketika dikuasai oleh Yunani, ya orang Mesir dikuasai oleh Yunani, lalu mereka mengembangkan huruf Koptik yang didasari dari huruf Yunani, tapi ada huruf-huruf yang tidak ada. Jadi sebenarnya sangat mudah mempelajari, membaca huruf Koptik ini, ya lebih mudah. Karena asal kita sudah menguasai huruf Yunani yang kuno, bukan Yunani yang modern, yang minuskel, majuskel, tapi majuskel yang kuno, kita akan mudah melihat ada perbedaan, ada kesamaannya. An, tamau, asti, ya ini na, ya ini ada pekse, mei, ma, tetes, ne Yesus, ya ini ne Yesus, arna, Maria atau Mariam, karena nggak jelas di belakangnya ini. Ini juga nggak jelas. Lalu ini yang hurufnya ini jelek ini ya, beda dengan yang tadi tulisan suci Koptik. Ini juga Petse Yesus. Nah ini sebenarnya yang berbicara istriku itu di sini. Ya, bukan bagian pertama seperti yang Aristo katakan bahwa huruf pertamanya itu berkata Yesus punya istri. Tetapi saya tidak. Tapi baris yang keempat ini baru ada. Ya, baris yang keempat ya. Petse Yesus. Tav Tahime, ini huruf bacanya H. Tahime. Ini Mei dan Nei. Nah, saya akan fokus ke yang 4 ini. Huruf yang dari 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ya 5 baris ini saja. Sinas, Pima, Tetes, huruf sigmanya ketumpuk ini harus hati-hati, ini harus saya waktu mencoba untuk mentransliterasikan juga sangat susah sekali karena ini ketumpuk. Na, awo. Nah, kalau ditransliterasikan sudah jadi seperti ini. An, aku tidak, tamau, ibuku, ta itu ku, asti, dia memberi, nae, kepadaku. Huruf pi ini tidak ketahuan apakah ada kepanjangannya atau tidak. Petse berbicara atau berkata, Mei matetes, sang murid-murid atau murid-muridnya. Ne Yesus, kepada Yesus, ini. Arna, melepaskan. Mariam, Maria. Nah ini. Mei sa, dia layak. Mei mok, dari kamu. An, tidak. Petse, tadi juga sama Petse, berkata, Yesus, dengan nomina sakra, Yesus, now, kepada mereka. Huruf epsilonnya itu artinya mereka. Tahime, nah tahime ini hurufnya tebal. Ya gambarnya itu tulisannya tebal. Yang tadi ini tahime, ditebalkan ya penulisannya. Seperti mau ditunjukkan, ya di bold cara nulisnya. Padahal zaman dulu belum mengenal istilah bold ya, atau penebalan huruf. Ya, tapi di teks ini ada penebalan huruf tahime. Ini saya tanda kurung tashime karena itu harusnya bahasa Koptik untuk istriku itu tashime. Tetapi ini ada salah eja atau salah tulis. Ya, tahime. Harusnya tashime.
istriku. Dan, nah di sini ya ada sisipan yang aneh, ya ditebali. Sinas dia dapat P, ini berdasarkan para peneliti artinya menjadi matetes, murid. Nah, bagi ku, awo, dan. Nah, kesannya ini adalah Yesus berkata kepada mereka, istriku, dan dia dapat menjadi murid bagiku. Nah, mari kita lihat keanehan dari teks ini. Yang dari bawah dulu di sini, bahasa yang digunakan adalah bahasa Likopolitan yang punah abad ke-6. Bahasanya ini sudah punah abad ke-6. Walaupun tadi saya sudah buktikan juga bahwa penulisannya tidak sesuai dengan huruf-huruf Koptik abad ke-4. Walaupun diakui tadi Yonatan Andar mengatakan ditemukan abad ke-4. Tetapi faktanya dalam penelitian adalah bahasa yang digunakan adalah bahasa Likopolitan. Masalahnya adalah bahasa Likopolitan ini punah abad ke-6. Ya, tolong diingat ya, bahasa ini punah di abad ke-6. Maka sebenarnya cara membaca yang benarnya sudah tidak diketahui lagi. Karena bahasa ini sudah punah di abad ke-6. Tadi saya membaca tadi dengan mengikuti pengucapan bahasa Yunani. Bahasanya punah abad ke-6, lalu media papirusnya berasal dari tahun 741. Awalnya Profesor Karen King, jadi bukan Barbara Thiering ya, Nandar maupun Aristo. Ya, kalau kamu melihat video saya ini, teks istri Yesus, Jesus wife, itu bukan Barbara Thiering, tetapi Karen King. Barbara Thiering itu dari Australia, yang mengaku meneliti Dead Sea Scroll, tapi sebenarnya dia bukanlah peneliti Dead Sea Scroll, tapi dia mengaku meneliti Dead Sea Scroll. Faktanya dia tidak pernah melakukan penelitian Dead Sea Scroll. Media papirusnya berasal dari tahun 741, walaupun Profesor Karen King mengakui pertama kali adalah abad ke-4. Kenapa waktu penelitian awal abad ke-4? Karena waktu meneliti awal itu belum dibersihkan papirusnya. Jadi ada debu-debu kotoran yang menempel di papirus itu. Sehingga ketika diteliti awal hanya dengan sekilas saja, dengan karbon sekilas saja akan ditemukan papirus yang paling tua abad ke-4. Tetapi kemudian ketika dibersihkan dari debu-debunya yang nempel, kotoran-kotoran yang menempel, ternyata kemudian media papirus itu dihitung kembali dengan carbon dating. Ternyata papirusnya itu berasal dari tahun 741 atau pertengahan abad ke-8. Jadi papirusnya ini pertengahan abad ke-8. Tetapi bahasanya adalah bahasa yang sudah punah di abad ke-6. Ya, jadi kurang lebih 250 tahun setelah bahasa itu punah. Ya, bahasa itu punah kok tiba-tiba muncul lagi di tahun 741. Dan tinta yang digunakan adalah tinta antara abad 8 sampai 10. Tinta buat nulisnya antara abad 8 sampai abad 10. Jadi sudah banyak perbedaan di sini. Ya, pertama bahasanya itu bahasa yang sudah punah abad ke-6, papirusnya pertengahan abad 8, tintanya antara abad 8 sampai abad 10. Lalu tambah lagi struktur teks yang digunakan itu adalah struktur teks dari Groundlin Interlinear tahun 1997. Ya, teks susunannya ini mengikuti Injil Thomas yang diterbitkan oleh Groundlin Interlinear
1997. Dan grounding interlinear itu ketika mencetak itu ternyata ada kesalahan-kesalahan ketik, kurang huruf dan sebagainya. Dan ternyata diketemukan kesamaan dengan kesalahan tulisan grounding interlinear yang diterbitkan tahun 2002. Jadi nyusunnya teks ini, kata-katanya ini, kata-kata urutannya persis dengan kitab Injil Thomas yang diterbitkan modern ya oleh Groundlin. Maka bukunya disebut dengan Groundlin Interlinear yang diterjemahkan. Ya ada interlinearnya. Jadi ada bahasa koptiknya, lalu kemudian bawahnya ada terjemahannya. Biasanya terjemahannya terjemahan kata per kata. Itu interlinear. Nah, bukti-bukti pemalsuannya ini saya data, ya bukti-bukti pemalsuannya ini saya data. Pertama, papirus yang digunakan adalah papirus tahun 741. Tinta yang digunakan adalah abad 8 sampai 10. Ini masih bisa ya, 741 ini abad 8. Jadi ini masih sejalan. Tetapi kemudian huruf Koptik atau bahasa Koptik yang digunakan itu huruf atau bahasa yang sudah punah di abad ke-6. Tahun 500 sekian, bahasa itu sudah punah. Bahasa Koptik Likopolitan itu sudah punah, nggak digunakan lagi. Kok bisa bahasa itu muncul lagi di abad ke-8? Siapa yang memakai bahasa itu lagi? Lalu ada huruf ya pemalsu yang keempat, ada huruf yang di bold khusus yang berbicara istriku. Seakan mau menunjukkan ini loh, jelas kelihatan Yesus mengatakan istriku. Jadi di bold atau ditebalin istriku, terutama kata kunya ini. Ya, yang sangat tebal sekali. Lalu ada penyisipan kata Maria dan istriku atau tahime. Ada kata-kata yang tidak asli, ya kata-kata disipin yang tidak sesuai dengan grounding interlinear ini adalah kata Maria dan kata istriku. Lalu pemalsuan yang keenam adalah struktur kalimat dan barisnya mengikuti grounding interlinear Injil Thomas yang diterbitkan pertama kali adalah tahun 1997. Ternyata Bart Ehrman yang seringkali dipercaya oleh orang Muslim, dikutip oleh orang Muslim untuk menyerang Kristenan, Bart Ehrman ini mengatakan bahwa Injil istri Yesus ini adalah hasil pemalsuan modern. Paling tidak ada 6 yang saya catat pemalsuan dari teks itu. Nah, lihat penyisipan kata Maria dan Tashime dari Injil Thomas 1997. Nah, tahun 1997 Groundin menerbitkan interlinear Injil Gnostik Thomas. Baris yang disisipi adalah Arna, Mepsa, Memov. Artinya melepaskan menjadi tidak layak untuknya. Nyanya itu pria. Fei ini menggambarkan pria. Tapi Gospel Jesus Wife kemudian disisipi. Arna, Maria, Mepsa, Memok. Huruf kopa. Ya, huruf yang dibaca K ini dalam bahasa Koptik kopa. Kopa ini menjadi kata mu. Lalu ada sisipan kata Maria. Jadi menjadi melepaskan Maria menjadi tidak layak untukmu. Diubah. Aslinya grounding interlinear hanya Arna, Mepsa, Memov. Diubah menjadi Arna. Disisipi kata Maria, Mepsa, Memok. Melepaskan Maria menjadi tidak layak untukmu. Sisipannya.
Ya, ini sisipan yang pertama. Lalu sisipan yang kedua di PC Yesus now say men. Berkatalah Yesus kepada mereka, ini dan. Nah, disisipi adalah antara kata now dan say. PC Yesu now tahime men. Berkatalah Yesus kepada mereka, istriku dan. Jadi ada kata yang disisipi adalah tashime, tapi penyisipannya huruf S-nya itu hilang. Ya, ada kesalahan tulis, tahime. Ini menunjukkan bahwa fragmen yang diakui sebagai Injil istri Yesus itu adalah pemalsuan modern. Karena Grounding Interlinear Gospel itu diterbitkan tahun 1997. Lalu ada pengubahan subjek laki-laki diganti dengan perempuan. Ya, baris selanjutnya dalam Injil Thomas berbunyi, Finas, dia maskulin dapat. Pimatetes menjadi murid. Naei bagiku, awo dan. Nah, huruf V-nya itu diganti dengan sigma. Diganti oleh pemalsu ini menjadi sinas, dia feminin, pimatetes ya menjadi murid, naei awo bagiku. Ya, jadi ini penyisipan dan penggantian. Kalau tadi penyisipan ini penggantian huruf. Dari dia laki-laki menjadi dia perempuan. Dan Injil Thomas itu juga Injil yang palsu juga. Jadi sudah Injil palsu kemudian dipalsukan lagi. Dan hasil pemalsuan itu oleh Yonatan Nandar dan Aristo dikatakan sejalan dengan apa isi Al-Quran. Itu Yonatan Nandar dan Aristo yang mengatakan bahwa papirus ini terbukti sama dengan Al-Quran yang membuktikan Yesus menikah. Palsu yang dipalsukan, palsunya palsu artinya. Itu Yonatan Nandar dan Aristo mengatakan mendukung apa yang dikatakan Al-Quran. Kesimpulannya apa? Kalau barang palsu itu mendukung apa yang dinyatakan Al-Quran. Nah, apa kata Karen L. King sendiri? Jadi, Karen L. King lah yang pertama kali mempublikasikan sebuah fragmen yang ia beri nama Injil Istri Yesus. Ini adalah hasil penelitian Karen King. Apa yang dikatakan kemudian? Setelah berkembang dengan penelitian-penelitian lebih jauh lagi, apa yang dia katakan? Pertama, bukti-bukti mengarah atau menguatkan adanya pemalsuan. Jadi yang pertama kali mempublikasikan fragmen ini, kemudian mengatakan bukti-bukti mengarah atau menguatkan adanya pemalsuan. Nah, kalau Karen King saja, penelitinya sendiri mengatakan selanjutnya dalam perkembangannya itu setelah diteliti lebih dalam lagi, dia mengatakan pemalsuan. Kenapa Yonatan Nandar, Aristo, dan orang-orang Muslim itu meyakini bahwa itu asli? Dia mengutip sebagian ya pendapat Karen King ketika awal-awal dia menemukan fragmen itu. Padahal kemudian setelah perkembangannya, Karen King akhirnya mengakui bahwa penelitiannya itu adalah pemalsuan. Kemudian dia mengatakan lagi apa Karen King ini? Dia merasa tertipu oleh Anne Maria Louis Jendik, muridnya. Ditipu oleh muridnya. Yang mengatakan papirus itu asli dengan dukungan ahli papirologi Roger S. Bucknell. Jadi Louis Jendik ini
minta dukungan dari Bucknell untuk mengatakan papirus ini asli. Lalu ya kemudian Karen King dengan terburu nafsu mempublikasikan mengatakan ini Injil Istri Yesus papirusnya asli. Ya, terburu nafsu. Jadi begini, memang ada sama seperti penyerang kekristenan seperti Aristo, Yonatan Nandar, ya dan yang lain-lainnya. Mereka terburu nafsu begitu mereka mendapatkan sebuah angin segar, seakan-akan wah ini informasi yang bisa menyerang Kristen, mereka segera pakai mereka publikasikan. Ternyata kemudian mereka dipermalukan. Nah, ini hampir sama dengan para teolog Yesus sejarah. Mereka ingin membuktikan bahwa Yesus sejarah itu berbeda dengan Yesus Alkitab. Mereka begitu terburu nafsunya, sampai kemudian begitu menemukan fragmen yang belum jelas, mereka segera publikasikan. Contohnya karena L. King ini, karena begitu dia pengen segera menjadi terkenal di kalangan teolog ya Yesus sejarah, pengen yang paling dahulu mempublikasikannya sebelum orang lain. Dia terburu nafsu seperti itu, ternyata dia merasa tertipu. Ya, seperti juga Yohanes Rahmat di Indonesia ada. Dia begitu mendengar ada penemuan peti mati yang tertulis nama Yesus Kristus, keluarga Yesus Kristus. Di situ ada kata Mariamne. Wah, ini pasti Maria Magdalena. Jadi ada Maria Magdalena tulis itu dengan nama yang banyak sekali, aneh-aneh dan beda-beda. Ada Mariamne, ada Maria, ada apalagi itu yang dianggap sebagai Maria Magdalena dengan nama yang berbeda-beda. Simca Jacobovisi pun juga menyebutkan dengan nama yang berbeda lagi Maria Magdalena itu ya. Pokoknya begitu ada yang mirip-mirip yang bisa untuk menyerang, mereka segera terburu nafsu untuk mempublikasikannya. Kemudian dengan malu-malu mengatakan itu ternyata pemalsuan modern. Ya, dia merasa tertipu. Ya, sehingga dengan malu-malu dengan mengatakan memang mengarah bukti-bukti menguatkan adanya pemalsuan. Lalu bagaimana penelitian yang lain? Dari Harvard sendiri. Ya, penelitian di Harvard sendiri tempat Karen King ini bekerja mengatakan usia papirus adalah 740 Masehi. Usia papirus adalah 741 Masehi. Jadi melawan dari Karen King sendiri. Yang walaupun itulah profesor di Harvard juga. Lalu mengatakan banyak kesalahan tulisan. Salah satunya tadi yang sudah saya tunjukkan, Tashime menjadi Tahime. Lalu Andre Barnard ini yang pertama kali menemukan adanya kemiripan dengan interlinear Injil Thomas 1997. Lalu Columbia University mengatakan mirip dengan pemalsuan Injil Yohanes. Tapi Injil Yohanes yang dipalsukan itu nulisnya lebih rapi, lebih bagus ya daripada Injil Istri Yesus ini. Dan Bart Ehrman sendiri ya, yang dipuja-puja kelompok polemikus Muslim. Bart Ehrman mengatakan dalam blognya bahwa Injil Istri Yesus adalah pemalsuan modern walaupun menggunakan tinta yang abad 8 dan abad 9, papirus yang digunakan juga papirus kuno, tetapi dituliskan di masa modern ini. Dan Bart Ehrman bahkan meneliti lebih jauh lagi dan menemukan bahwa kesalahan di dalam Injil Istri Yesus ini mengikuti kesalahan ketik Grondin Interlinear tahun 2002. Yang Grondin Interlinear yang sekarang itu sudah ada perbaikan dari kesalahannya itu. Nah, ini saudara, bukti-bukti pemalsuan. Nah, saudara, inilah bukti-bukti yang bisa saya sampaikan dari kepalsuan fragmen Injil Istri Yesus. Bahkan nama Injil Istri Yesus itu yang memberi nama adalah Lujendik tadi, yang muridnya Karen King. Jadi Karen King merasa dibohongi, ditipu oleh muridnya dan juga Profesor
Roger Bucknell tadi. Saya nggak tahu motifnya apa, mungkin motifnya adalah jualan perkamen atau jualan fragmen kuno. Ya, sehingga Lujendik ini kemudian meyakinkan profesor itu tanpa sempat meneliti lebih jauh lagi, tapi diyakinkan demi bisa terjual, mungkin saya nggak tahu juga, tapi ada kemungkinan seperti itu. Mungkin karena masalah jual beli fragmen. Ya lalu Karen King ini hanya tertipu. Mungkin dia membeli fragmen itu. Dan dia tertipu. Ternyata itu adalah barang palsu. Kalau barang palsu sama seperti barang yang kamu pakai, artinya barang yang kamu pakai itu barang palsu. Semoga apa yang saya sampaikan ini membuka wawasan kita, mengupas misteri pemalsuan Injil istri Yesus. Sehingga kepalsuannya bukan misteri lagi. Tuhan Yesus memberkati.